balik lagi di vlog aku. Kali ini ada tamu spesial, cantik di sebelahnya Talitha. Selamat malam. Selamat malam, ada Bu Sari. Karena topik bulan ini adalah karena berhubungan dengan bulan kasih sayang, jadi kita menerima DM nih nanyain, Mbak Talitha ceritain dong gimana tips and trick jadi pasangan diplomat gitu. Nah, pusing juga kan karena Talitha belum punya pasangan dan kayaknya ada orang yang lebih expert buat ngejelasin. Jadi kita undang Bu Sari malam ini untuk berbagi gimana sih pengalamannya jadi pasangan seorang diplomat, tips and trick buat teman-teman yang mau jadi pasangan diplomat. Suka dukanya jadi pasangan diplomat apa gitu. Jadi kita akan jawab beberapa pertanyaan di vlog kali ini. Yang pertama, apa sih syarat buat jadi seorang pasangan diplomat gitu. Terus yang kedua, apakah pasangan diplomat boleh bekerja di luar negeri? Yang ketiga mungkin tips and trick aja Bu, gimana survive penempatan di luar negeri. Boleh. Kita ini ya, saling berbagi cerita aja ya. Boleh. Yang pertama tadi pertanyaan apa? Syarat menjadi Seorang pasangan diplomat ya. Pasangan diplomat kan sekarang juga termasuk Talitha banyak juga diplomat yang wanita ya. Jadi nggak hanya diplomat pria, tapi diplomat wanita juga banyak. Jadi sebagai pasangan sepertinya sih syaratnya nggak ada ya, karena ya tergantung jodoh ya. Taunya kita menikah dengan diplomat, jadi sebenarnya nggak ada syaratnya. Open for anybody gitu, termasuk maksudnya kalau misalnya tahu pasangan kita itu seorang diplomat, berarti kita harus tahu misalnya apa pekerjaannya. Sama sih dengan pasangan suami istri yang lain, jadi harus tahu sih pekerjaan suaminya itu apa, pekerjaan istrinya apa sebagai diplomat, terus resikonya apa, terus seperti misalnya tugas-tugasnya, terus bagaimana kita nanti kalau menikah dengan pasangan kita yang seorang diplomat itu maksudnya masa depannya seperti apa. Itu aja sih yang masih dipertimbangkan, tapi nggak ada syarat khusus karena kan jodoh di tangan Tuhan ya, di tangan Tuhan. Terus kalau perannya apa sih Bu? Misalnya kita lagi penempatan di luar negeri, pasangan diplomat itu perannya apa gitu? Perannya kalau pasangan diplomat itu sekarang kalau saya bicara sebagai pengalaman saya, karena pengalaman pasangan diplomat yang dimana istrinya pasangannya bukan sesama diplomat ya, karena sekarang banyak juga yang menikah sesama diplomat. Nah, berarti kita harus ikut pasangan kita untuk ditempatkan di suatu negara. Nah, kalau saya pengalaman saya sih kalau waktu itu saya bekerja full time ya. Terus waktu tahu suaminya akan ditempatkan, ya kita harus memutuskan, harus diskusi apakah saya harus berhenti bekerja, saya harus keluar dari pekerjaannya, apakah memungkinkan saya cuti di luar tanggungan, atau apa kebetulan saya kerja di swasta jadi nggak memungkinkan itu, jadi saya harus benar-benar keluar. Dan waktu itu saya sales marketing, jadi maksudnya bidang saya saya majornya sales marketing, jadi agak susah ya untuk tidak keluar dari pekerjaan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan gitu. Jadi dan perannya tuh macam-macam ya, karena kita sebagai sebagai pasangan diplomat itu kan ya ikut mendampingi suami. Berarti suami ditugaskan, itu tugas, jadi suaminya ditugaskan, bukan liburan. Berarti ada beberapa hal yang memang kita harus maksudnya ikuti di waktu penempatan. Jadi ada beberapa prioritas spesial. Contohnya misalnya kita harus berhubungan dengan masyarakat di mana kita ditempatkan, ya kita harus membina hubungan dengan mereka. Dan misalnya kalau kebetulan saya ditempatkannya di Jenewa dan New York ya waktu itu, di mana itu kalangannya adalah United Nations atau PBB. Berarti lingkungan saya adalah di PBB. Nah, berarti saya juga harus maksudnya berinteraksi dengan lingkungan diplomatik di kalangan PBB tersebut. Nah, itu kedua. Terus yang ketiga lagi, mungkin kalau tugas negara ada kunjungan kenegaraan ya, seperti kalau presiden datang, ada menteri datang, bagaimana kita mensupport. Nah, itu yang kita harus maksudnya partisipasi sebagai pasangan gitu. Terutama
juga karena sering ada spouse event ya. Jadi ya spouse event tuh nggak semua mungkin ya, tapi banyak sih. Jadi kalau misalnya di UN itu, kalau yang pengalaman saya biasanya mereka welcome orang baru, siapa sih welcome orang baru gitu kan. Di situ mereka kadang-kadang mereka punya asosiasi juga untuk welcoming si spouses ini gitu. Misalnya mereka buka rumahnya untuk mengunjungi orang datang, ya itu kita berinteraksi dengan mereka seperti itu. Terus ada juga kegiatan-kegiatan lain di UN tuh, kayak ada kursus, ada kegiatan charity yang pasti ya kita banyak. Dan sebagai istri diplomat ataupun kita ditempatkan di luar negeri, kita harus mempromosikan Indonesia, budaya Indonesia, harus membawa makanan, mau mungkin culture ya, kebudayaan kita, pakaian, edukasi. Dan satu lagi tuh yang paling penting adalah juga kadang-kadang teman-teman kita di luar negeri itu mereka menanyakan, misalnya mereka mau menyumbangkan, saya punya dana nih, menyumbangkan, kamu tahu nggak servis? Nah itu tuh perlu banget gitu, kita tahu. Dulu ada pernah sharing, ada sumbangan buku dari sumbangan buku luar negeri. Misalnya kalau dulu waktu saya di Jenewa itu waktu itu ada gempa ya di Padang ya. Terus kita bikin charity untuk ngumpulin uang dana untuk disumbangkan ke Padang, misalnya kayak gitu. Jadi ataupun memang mereka kadang-kadang ada dana-dana seperti itu yang mereka akan tanya ke kita. Nah itu buat kita harus tahu juga negara kita, maksudnya ada yayasan yang mungkin kita biasa bekerja waktu di Indonesia, misalnya berhubungan gitu. Tapi yang pasti yayasan itu harus dipercaya, ya. Jelas terpercaya harus kita harus tahu gitu bahwa kita memang harus reliable, karena kita harus ada reportnya dan harus ada buktinya dan segala macam. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu ada baiknya juga ya kita. Jadi ada maksudnya keuntungan bahwa kita bisa membantu saudara-saudara kita juga di negara kita. Terus sekarang kita ngejawab pertanyaan kedua, pasangan diplomat boleh bekerja nggak sih Bu di luar negeri, atau bagaimana untuk dapat berkarya ketika mengikuti suami yang sedang penempatan atau pasangan yang sedang penempatan? Jadi kalau peraturan itu harus peraturan dari dari negara, dari Republik Indonesia, dari kedinasan, dan itu government to government. Dan peraturan itu adalah reciprocal. Jadi di mana diplomat kita, istri diplomat atau spouses gitu ya, pasangan diplomat tidak boleh bekerja di negara penempatan tersebut. Dan begitulah juga mereka. Jadi diplomat asing pasangan diplomat asing di Indonesia juga harusnya tidak boleh bekerja. Tetapi berkarya boleh ya, dalam arti kalau misalnya yang dalam arti kita tidak boleh digaji di negara tersebut, di payroll di sana. Tapi kita bisa aja kalau kita penulis, kalau kita punya bisnis di Indonesia, kita bisa mengajar, misalnya berhubungan ada kontributor, atau misalnya bisa online, mengajar online, itu bisa aja. Jadi masih bisa digaji ya, dan masih bisa dibayar kan di Indonesia, karena masuknya ini yang peraturan yang saya tahu ya gitu. Jadi itu bisa, jadi masih bisa kan. Sekarang kan banyak ya, bisa online business juga, build your own business, bisa jadi misalnya project apa gitu. Jadi sekarang sih banyak jalan ya, jadi untuk bisa berkreasi. Dan kita juga mendukung itu, bahwa kalau ditempatkan di suatu tempat, kalau ada kursus misalnya you're good at menjahit gitu, ataupun bisa make up ya, terus bisa apa lagi tuh, masak ngambil kelas masak yang bersertifikat, terus apa lagi banyak deh, barista, kopi, mengenai apa banyak sih. Maksudnya tergantung, kita harus tahu di negara itu tuh apa yang bisa dipelajari. Misalnya satu hal lagi, bahasa. Selalu belajar bahasa lokal. Kalau misalnya di bahasa Perancis, bahasa Jerman ya paling nggak kita bisa gitu di situ selama penempatan kan biasanya 3 tahun ya, 3 tahun sampai 4 tahun. Ya itu paling nggak bisa belajar dari situ. Gitu. Oke, terus yang terakhir nih, tips and trick buat yang mau jadi pasangan diplomat, karena ada yang nge-DM, Mbak, saya mau nikah sama diplomat, apa yang harus saya siapkan gitu. Jadi mungkin Bu Sari lebih berpengalaman untuk ngajarin tips and tricknya gitu. Sebenarnya sih persiapan apa ya, mental ya, dan komunikasi ya. Mungkin ya itu saya bilang tadi, persiapan apa kalau memang sudah tahu, terus bagaimana nanti harus didiskusikan bahwa nanti bagaimana saya harus bisa bekerja atau tidak. Terus
satu hal, karena buat kita prioritas kita saya pribadi selalu menginformasi bahwa keluarga tuh selalu nomor satu. Jadi kalau pasangan kita yang diplomat itu harus bekerja di suatu tempat, berarti kita harus mendukung bahwa keluarga itu maksudnya family first tetap, karena otomatis dengan begitu kerjaan bisa kerjaan. Nah itu makanya perlu satu hal, network itu kita harus membina hubungan dengan masyarakat, juga dengan misalnya kolega, dalam arti pasangan diplomat di perwakilan kita gitu. Itu nanti ada Dharma Wanita, kita supportif, karena itu support system kita. Misalnya kalau di suatu tempat itu datang, apalagi kalau yang pasangan yang baru menikah, baru penamatan pertama itu kan misalnya belum tahu mengenal negara tersebut. Nah itu perlu tuh kita support system, teman kita membantu, misalnya cari sekolah, cari tempat belanja, itu penting loh. Terus misalnya cari keperluan sehari-hari supaya itu memudahkan kita. Jadi yang kegiatan sehari-hari di rumah pun sistem kita tidak terganggu. Itu yang paling penting. Itu tips and trick. Terus juga berpikiran terbuka bahwa itu paling penting, karena kan culture-nya selalu berbeda, kebudayaan berbeda. Jadi kita perlu tahu juga, menghormati juga kebudayaan yang setempat, lokal. Terus juga dengan masyarakatnya, itu paling yang buat saya yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau dari Talitha, kayak tips and triknya Bu Sari ini nggak cuma buat pasangan diplomat, tapi sebagai diplomat saya juga ngerasa bener juga ya, karena saya juga harus bisa seperti itu. Karena kalau pasangan aja yang dituntut untuk bisa networking, bisa untuk belajar bahasa setempat, berpikiran terbuka, diplomatnya juga dong. Iya, gitu. betul. Jadi karena pasangan kayak misalnya pasangan Talitha kan berarti nanti misalnya nih pasangan pria gitu kan, berarti apakah dia harus mendukung juga para diplomat perempuan itu, apalagi kalau diplomat perempuan itu kan kita punya anak misalnya ya, terus berarti kan suaminya harus membantu, support, apalagi di tempat misalnya contohnya ditempatkan suatu tempat yang misalnya sibuk. Nah itu harus mengerti, harus dibicarakan, karena memang tidak banyak juga yang kesulitan ya itu. Jadi memang itu loh. Saya lihat justru mungkin pasangan untuk diplomat wanita, jadi si pria ini tantangannya lebih besar. Iya. Karena kalau DWP itu ada networknya, ada support sistemnya yang udah ada. Sedangkan kalau pasangan diplomat wanita kayaknya nggak ada tuh Dharma Pria Persatuan Ya, juga. nggak ada. Tapi kan bisa aja kan ada. Nah itu dia paling penting tuh membina hubungan dengan kolega-kolega, misalnya di perwakilan tersebut kan ada juga masyarakat Indonesia lokal di sana. Nah perlu juga yang maksudnya pasangan diplomat wanita itu juga either sekolah lagi atau lebih ke maksudnya lebih punya teman yang banyak juga, networking, karena banyak juga sih kegiatan di suatu negara kan gak hanya itu aja. Nah itu dia, jadi perlu juga sih kalau saya rasa sih kalau pasangan diplomat wanita juga untuk lebih maksudnya kita juga suka ngajak kok bapak-bapaknya itu yang suami-suaminya untuk ikut gitu, misalnya ada kegiatan olahraga, partisipasi dan segala macam. Terus misalnya ada kursus sesuatu, misalnya fotografi suka gitu, ada yang suka fotografi, ada yang suka macam-macam mungkin, apalagi sekarang mungkin banyak yang kerja startup, you can work from home juga kan, bisa jarak jauh bekerja juga harusnya. Nah itu tadi pembicaraan kita, obrolan kita sama Bu Sari. Terima kasih udah ngasih begitu banyak insight, advice, sharing pengalaman selama penempatan di New York dan di Jenewa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri ke Talitha, nanti Talitha tanyain ke Bu Sari. Ya, buat yang mempunyai pasangan calon pasangan diplomat, ya semoga sukses dan jangan takut. Jangan takut, udah ada support sistemnya gitu. Jadi Support systemnya, ya. Sampai ketemu di video aku yang lain lagi. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk komen, DM segala macam, pasti kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodasi. Sampai di sini, sampai ketemu lagi.